Jadi jujur ya Bu, ini udah kepalang ya. Jadi ketika podcast itu kan disetting kan. Mereka ini kan waktu itu kan mungkin dokter Erni masih satu kubu kan sama dokter O kan. Kan tujuan mereka kan benar-benar mau ke ibu kan, maksudnya buat ngejatuhin ibu. Intinya tuh dia mau ngerapat ke aku tuh supaya aku juga menumbalkan. Intinya gini, kita tuh harus menumbalkan orang lain untuk menyamakan nyawa kita gitu. Prinsip mereka tuh kayak gitu. Emang caranya gimana? Siapa? Jadi gini, kan waktu itu kan kayak aku harus numbalin pabrik nih yang ini. Aku overclaimnya pabrik gitu kan. Gimana lah pokoknya intinya di podcast itu tuh mereka minta aku mengeluarkan statement palsu soal etiket biru. Kan apa yang aku alamin aja, maksudnya soal yang kemarin apa kita miskomunikasi soal distributor gitu-gitu aku mau karena emang terjadi di aku bilang. Tapi kalau soal aku ngarang cerita aku ditawarin ini itu enggak, aku bilang aku nggak mau dok, aku bilang gitu. Itu si Oki ya? Satu suara lah mereka tuh. Satu suara sejenis sudah nih. Tapi menurutku ya Dr. Richard itu nggak tahu ya, nggak sejahat itu juga sih menurutku, cuman karena keadaan ya, cuma nggak tahu juga lah Bu. Kalau Dr. Richard sih menurut aku nggak yang sejahat itu sih, cuma nggak tahu ya, sifat manusia kan bisa berpura-pura. Kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua, ya, kepada saudari. Jangan bercanda, ya. Kami meminta klarifikasi, ya, dari saudari. Percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh, ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Sunan Kalijaga bongkar penghasilan owner skincare sebulan raup 40-60 M. Berapa banyak yang beredar mengandung zat berbahaya? Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ini juga yang kami harapkan ke depan, para pengusaha skincare tentunya juga menjaga dirinya, melindungi dirinya. Ketika dia pesan, begitu barang datang dia periksa lagi, masukin di lab. Ini saya ajarin supaya apa? Supaya tidak merugikan konsumen. Ya, ini saya ajarin nih para pengusaha skincare supaya tidak merugikan konsumen. Setelah pesan barang datang, dicek lab lagi sebelum diedarkan, sebelum dijual ke masyarakat. Sehingga ketika memang ada bahan-bahan berbahaya atau kandungan-kandungan yang tidak sesuai, itu bisa dikembalikan lagi ke pabrik. Sehingga nggak ada tuh yang harus dikorbankan atau dirugikan. Jangan seperti kayak sekarang amburadul, ya. Pengusaha pesan ke pabrik, pabrik bikin, pabrik kirim ke pengusaha tanpa mungkin tanpa ngecek kembali lewat laboratorium, langsung diedarkan. Akhirnya apa? Masyarakat jadi korban. Nah, di sini saya menghimbau para skincare, pengusaha skincare, ya, sebaiknya kalian itu betul-betul menjaga nama baik kalian dan menjaga kesehatan daripada masyarakat yang membeli produk kalian. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Jadi kalian juga ke depan nggak bisa tuh namanya nyalah-nyalahin pabrik kalau memang pabriknya tidak memasukkan barang-barang bahan-bahan berbahaya gitu loh. Ini merupakan kontrol yang baik untuk pabrik maupun untuk pengusaha, sehingga jatuh ke masyarakat. Kita bicara untuk kepentingan masyarakat ya, sehingga pada saat jatuh ke tangan masyarakat, ketika digunakan
untuk ibu-ibu wanita Indonesia khususnya memang tidak ada masalah. Karena dari pabrik bikin, sudah kirim diperiksa di lab, tidak mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual. Nah, tapi sekarang kegaduhan ini saya melihat trennya ke depan mungkin saja para pengusaha skincare akan menyalahkan pabrik. Loh, saya kan pesannya di pabrik. Ya, dikirim barang, saya langsung jual. Saya nggak tahu tuh kandungannya apa. Ingat, kalian nggak bisa bilang kalian nggak tahu kandungannya apa. Wong kalian udah sepakat kok, kalian pesen produknya ini, masalah bahannya, ingredientnya seperti apa kalian sepakati. Nah, jadi apa yang saya sampaikan barusan ini tentunya kami mengedepankan kepentingan masyarakat. Ya, saya menghimbau kepada para skincare, pengusaha skincare, untuk kepentingan masyarakat atau konsumen, tolong silahkan dicek kembali ketika kalian memesan produk, dicek kembali tuh di laboratorium. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan masyarakat Indonesia khususnya gitu. Itu satu. Lalu kedua, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, ada seorang pengusaha skincare yang kami lihat, kami dengar infonya juga ikut merasa dirinya dirugikan atau merasa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani dan juga rangkaiannya teman-temannya, yaitu klien kami. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini, yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana, pemerasan, seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi ya dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas di media sosial, di media cetak dan elektronik? Untuk itu kami sudah melayangkan somasi kepada pengusaha skincare tersebut. Mungkin dengan rekan saya Pak Imam yang akan menyampaikan somasi tersebut. Silakan, Bang. Jadi kami sangat menyayangkan ya. Guys, gue minta tolong dengan sangat bagi para pendukung Nikita Mirzani untuk beroleh keadilan, ya. Tolong sampaikan suara gue ini supaya didengar oleh Sunan Kalijaga, terutama Dr. Oki. Karena saat ini yang bisa memberikan keadilan bagi Nikita Mirzani hanyalah Dr. Oki dan Sunan Kalijaga. Karena selama ini gue baca-baca, lihat-lihat berita dan semuanya, gue memperhatikan semuanya. Ternyata apa yang gue nilai, apa yang gue pahami, itu satu sependapat dan sepemahaman dengan Sunan Kalijaga. Ya, kita tahu sendiri kan, Nikita Mirzani ini sekarang ini sedang dituduh dengan kasus pemerasannya. Gue yakin ini akan berat buat Nikita Mirzani, walaupun gue berharap besar dia tuh akan bebas. Ya, tetapi itu prosesnya akan panjang. Dan kita ini buat jaga-jaga supaya Nikita Mirzani tetap dapat keadilan, kalaupun dia terpaksa harus ditahan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan, tapi setidaknya dia dapat juga keadilan. Ya, dan apa yang gue yakini ini juga ternyata benar didukung oleh Sunan Kalijaga. Ya, nah kita tahu kan kalau kita mempermasalahkan soal skincare-nya, itu pasti akan panjang, pihak kepolisian itu dan Badan POM itu akan turun tangan. Karena banyak sekali hal-hal di dalamnya menurut gue aneh, benar nggak? Tapi satu-satunya yang bisa memberikan keadilan bagi Nikita Mirzani adalah rekaman suara Dr. Oki dengan pelapornya Nikita Mirzani yang katanya tersebar luas, yang katanya Dr. Oki beginilah begitulah, padahal itu rekaman suara itu di dalamnya itu kata-katanya Dr. Oki ini gue dengar itu dia mengajak dia mengusulkan perdamaian. Ya, bukan untuk menyambungkan dengan Nikita Mirzani dengan Dr. Oki. Nah, Dr. Oki ini bisa melaporkan rekaman suara yang tersebar luas itu loh. Ya, karena itu ada dalam Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2, kalian bisa lihat sendiri, dan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Ya, di atas 5 tahun. Dan itu apabila pihak pelapor dilaporkan oleh Dr. Oki, itu bisa langsung masuk seperti Nikita Mirzani juga loh. Ya, bahkan bisa sama-sama menjalankan hukuman barengan dengan Nikita Mirzani. Tolonglah, setidaknya kalau Nikita Mirzani tidak dapat lepas dari tuduhan pemerasannya itu, setidaknya yang melaporkannya itu tidak usahlah kita bahas skincare. Setidaknya Dr. Oki tolong bantu Nikita Mirzani melalui Sunan Kalijaga untuk melaporkan
pihak pelapor yang menyebarkan, yang diduga menyebarkan rekaman suara itu. Karena kan yang pasti punya rekaman suara itu kan hanya Dokter Oki dan pihak pelapor itu, benar nggak? Ya kan? Gue yakin Dokter Oki nggak mungkin menyebarkan rekaman suaranya sendiri, tapi pasti pihak dari pihak pelapor atau dari pihak-pihak lain yang menyebarkan mengenai rekaman suara itu, dan itu benar-benar bisa dikenakan pasal loh. Untuk lebih jelasnya kalian teman-teman semua bisa lihat di Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2 ini, dan itu masuk sekali loh. Dan kalaupun terbukti misalkan pihak pelapor yang seandainya yang menyebarkan rekaman suara itu, pihak pelapor pun itu bisa langsung masuk, dan ini prosesnya lebih cepat dibanding dengan membahas skincare overclaim yang dia jual loh. Ya, jadi teman-teman tolong sekali gitu sampaikan, tembuskan ini ke Bang Fahmi, ke Bang Sunan Kalijaga, juga ke Dokter Oki, terutama ke Dokter Oki, supaya Dokter Oki itu digugah hatinya mau membela Nikita Mirzani untuk memberikan keadilan. Ya, gue tahu Dokter Oki itu dia tidak mau ikut campur atau apa, tapi dalam hal ini tolonglah bantu Nikita Mirzani. Untuk Bang Fahmi, mohon maaf saya bukannya tidak menghargai Bang Fahmi atau apa sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani, tapi banyak netizen yang lihat, maaf sekali, Bang Fahmi itu kurang greget gitu istilahnya. Gue tahu kadang-kadang ada beberapa pengacara juga yang kelihatannya kurang greget atau apa, tapi dia pintar sekali gitu istilahnya. Dan gue yakin Bang Fahmi pun seperti itu, tapi netizen banyak yang menilai Bang Fahmi ini kurang greget. Jadi tolong sekali kerjasama dari Bang Sunan Kalijaga dan Bang Fahmi untuk melaporkan, sama-sama melaporkan, dan tolong disetujui oleh Dokter Oki untuk melaporkan rekaman suara yang tersebar di luaran itu. Karena itu satu-satunya yang bisa memberikan keadilan Nikita Mirzani. Ya, tolong sekali teman-teman semua, suarakan kita bareng-bareng. Bagi para pendukung Nikita Mirzani, coba jangan diam aja, jangan cuma bisa speak up aja, jangan bisa cuma bikin VT atau apa juga, tapi tolong kita sama-sama suarakan untuk keadilan bagi Nikita Mirzani. Ya, oke? Pengacara kondang Sunan Kalijaga angkat bicara setelah diminta untuk menjadi tim kuasa hukum Dr. Oki Pratama yang merupakan sahabat Nikita Mirzani yang saat ini ditahan. Sunan Kalijaga memberikan respon terkait peristiwa yang menyangkut tuduhan yang dilontarkan terhadap Oki Pratama disebut sebagai dalang di balik kasus pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Ia mengatakan bahwa owner skincare tersebut merasa akan diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15M. Sunan Kalijaga menambahkan bahwa sudah ada pengakuan dari pemilik pabrik jika produk yang dijual atau yang dipesan oleh pengusaha yang diedarkan luaskan di seluruh Indonesia mengandung zat berbahaya. Dalam kasus Nikita Mirzani yang diduga memeras 15M, ke owner Daviana Skincare, nama Dr. Oki Pratama pun lagi-lagi kembali terseret dan diduga menjadi perantara Nikita memeras Melvina. Hal tersebut bermula usai isi percakapan antara Melvina Husyanti dengan Dr. Oki Pratama bocor ke sosial media. Di mana kalau dilihat dari isi percakapan tersebut, Dr. Oki Pratama menyarankan agar Melvina Husyanti meminta tolong kepada Nikita Mirzani agar produk skincare-nya tak direview. Sunan Kalijaga kembali menjelaskan posisi Dr. Oki Pratama sebagai dokter kecantikan yang tentu saja mempunyai banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan, termasuk Nikita Mirzani sebagai brand ambassador. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga juga menyebut kenal dengan Dr. Oki Pratama sudah sejak 5 tahun lalu, sehingga ia pun tahu seperti apa karakter Oki.